Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Joshua Nenggolan, eh, jurusan Agribisnis Pertanian, bidang penyuluhan pertanian. Di sini saya ingin mewawancara praktik unit 1 mata kuliah studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Di sini sudah saya temukan salah satu wawancara kita. Perkenalkan, saya sebagai narasumber dari Joshua. Nama saya Jansen Siregar. Dan di sini ada 6 aspek yang saya ingin pertanyakan dengan Bapak Siregar. Yang pertama, aspek pasar. Bagaimana permintaan produk ini dari pertama sampai sekarang? Menurut Bapak, apa yang akan mempengaruhi permintaan ke depan? Baik. Untuk permintaan produk ini sendiri, mulai dari pertama saya memulai peternakan ini terus meningkat. Dan menurut saya, permintaan ini akan terus meningkat seiring berkembangnya waktu, terlebih lagi dari program pemerintah, ya kita tahu sama-sama termasuk MBG, dan ini juga akan mempengaruhi pasar terkhusus pada komunitas daging ayam. Jadi kalau berapa pasar yang Anda bisa kuasai, Pak? Kalau untuk pasar yang saya kuasai, kurang lebih 2 atau 3 pasar. Jadi kalau bagaimana peluang yang berapa tahun ke depan? Untuk peluang di tahun ke depan, saya rasa pasar akan semakin membaik, dan itu cukup menjadi kabar baik untuk bagi para peternak. Jadi kalau strategi yang Bapak akan pakai untuk menguasai pasar apa, Pak? Saat ini karena kebetulan permintaan baik-baik saja, artinya penjualan ayam dalam siklus baik-baik aja. Sampai sekarang saya belum ada pikirkan strategi apa-apa. Yang penting saya hasilkan produk daging terbaik dari peternakan saya. Oke, sudah selesai pertanyaan aspek pasar. Kedua, aspek teknis. Jadi di mana lokasi usaha, di mana dan besarnya skala atau luas kandang, Pak? Untuk lokasi kandangnya terletak di Dusun Johar 2, Desa Johar, Kecamatan Bandar Khalifa. Untuk lokasi lahan kurang lebih luas lahan 6 rantai, luas kandang 10 kali 100. Kalau jelaskan bagaimana proses dari awal anak ayam datang sampai tahap penjualan. Untuk proses pemeliharaannya ada 3 tahap ya. Yang pertama itu pre-starter, itu masa broodingan, jadi anak ayam masuk, kita persiapkan pemanas. Anak ayam tersebut termasuk dalam umur 0 sampai 7 hari. Setelah itu kita masuk dalam masa starter, itu dari 7 sampai 21 hari. Ayam berumur remaja, di sini pembentukan daging mulai terbentuk, bodi mulai terbentuk, dan masuk masa finisher. Ini sudah memasuki masa-masa panen. Mulai dari umur 22 sampai umur 35 ayam sudah mulai dipanen, tergantung atau sesuai dengan permintaan pasar. Demikian. Jadi apa teknologi yang Bapak gunakan pada kandang Bapak? Teknologi yang saya gunakan yang pasti alat pengukur suhu, pengukur kelembapan, pengukur angin, goncangan angin di kandang, termasuk sistem-sistem untuk air minum seperti nipple gitu. Oke. Yang nomor 2 tadi aspek teknis sudah selesai. Ini nomor 3 aspek manajemen. Jadi untuk pengolahan, siapa pemimpin atau pelaksana atau mandor? Siapa pemimpin, pelaksana atau mandor? Ya. Ketiga jabatan itu saya pegang sendiri kebetulan. Dan Bapak sendiri. Ya. Jadi jelaskan struktur organisasi dan pembagian kerja, dilengkapi dengan gambaran struktur. Kalau untuk gambaran struktur saya mohon maaf tidak ada, cuman selain saya sebagai mandor atau pengawas, di bawah saya langsung dibantu oleh 2 pekerja bulanan dan 2 pekerja harian. 4 aspek hukum. Apakah ada sertifikat usaha ini, Pak? Sertifikat usaha jelas ada, lengkap, kita punya seluruh izin, kita punya. Jelaskan badan hukum yang dimiliki.
Badan hukum yang dimiliki dari NIB, surat dari lingkungan hidup, dari desa dan camat. Kegiatan usaha, izin, gangguan izin usaha dan pemilik tanah yang dimiliki. Yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita punya sertifikat izin dari lingkungan hidup, dari kepala dusun dan serta beberapa masyarakat di sini saya juga kantongi surat izin. Oke. 5. Aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dampak terhadap masyarakat, misalnya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan daerah. Dampaknya saya tidak begitu memberi signifikan untuk pendapatan daerah, tapi yang jelas saya memberi peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan terakhir 6. Aspek lingkungan. Dampak terhadap lingkungan, dampak positif dan dampak negatifnya. Sejauh ini untuk dampak positifnya karena pengelolaan kotoran ayam tadi bisa dipakai untuk pupuk, saya rasa untuk berbagai tanaman-tanaman keras kotoran tadi bisa digunakan sebagai pupuk untuk dampak positif. Negatifnya sejauh ini saya belum menemukannya. Oke, terima kasih Bapak Jansen. Terima kasih Pak. Dan 6 pertanyaan Bapak sudah menjelaskan dengan baik.